Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsa Surba? Berjumpa lagi dengan Bu Miftah dalam kegiatan CIP Cerita Inspiratif Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Miftah akan menceritakan kaitannya dengan berprasangka baik dan memiliki keyakinan. Nah, pada suatu hari ada seorang murid yang bernama Abdullah. Nah, Abdullah ini ingin mendambakan seorang guru yang bisa mendekatkan Abdullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada kesempatannya Abdullah masih belum bisa bertemu dengan guru yang diidam-idamkan. Nah, suatu hari ada seseorang yang menyampaikan kepada Abdullah bahwasanya dia tidak akan pernah bertemu dengan guru yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Fulan bin Fulan. Nah, Fulan bin Fulan ini, kata orang tersebut, tinggal di sebuah kota. Nah, setelah mendengar kabar itu, Abdullah bergegas untuk pergi ke kota mencari Fulan bin Fulan. Nah, alhasil dia bertanya kepada seseorang yang sudah di kota tersebut, menanyakan rumahnya Fulan bin Fulan ini di mana. Setelah itu ditunjuklah rumah Fulan bin Fulan. Akhirnya Abdullah pun bertemu dengan rumah seorang guru yang diidam-idamkan tersebut. Diketuklah pintu rumah Fulan bin Fulan, lalu Fulan bin Fulan pun mendengar suara ketukan tersebut dan langsung berbicara, "Siapa?" Lalu dijawablah, "Abdullah," jawabnya. Fulan bin Fulan pun mengira kalau itu adalah temannya, karena pada saat itu Fulan bin Fulan akan berpesta dengan teman-temannya, yakni dengan meminum minuman keras. Lalu dibukalah pintunya, Abdullah pun masuk. Seketika itu terkejut dan duduk bersimpuh sambil menangis. Dalam hatinya berkata, "Ya Allah, ternyata guru yang disampaikan oleh seseorang tersebut berperangai buruk dan suka minum minuman keras." Lalu dia berkata, Fulan bin Fulan, "Kenapa kau menangis? Kau Abdullah siapa?" Lalu dijawablah sama Abdullah, "Aku adalah seorang murid yang mengidam-idamkan guru yang bisa mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang menunjuk engkau sebagai guru yang bisa menuntunku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Fulan bin Fulan pun kaget karena ternyata dia datang untuk meminta ilmu agar bisa lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Fulan bin Fulan pun sedikit terrisih, ternyata yang ditunggu bukan temannya tetapi adalah orang yang ingin menuntut ilmu kepada dirinya. Sedangkan pada saat itu Fulan bin Fulan pun bukan sosok yang baik. Nah, lalu karena Fulan bin Fulan ingin segera Abdullah keluar dari rumahnya, maka ditunjuklah sebuah tempat di bawah kaki gunung, di situ dekat dengan sungai. Lalu dia berkata, "Di sanalah kau bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambillah air untuk berwudu dan tetaplah di sana sampai Allah
memberikan petunjuk ataupun pertolongan kepadamu supaya engkau bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Abdullah pun datang ke tempat yang ditujukan. Alhamdulillah anak-anak, sampai beberapa hari, beberapa bulan setelah dia berserah diri, mendekatkan diri kepada Allah, dia mendapatkan petunjuk oleh Allah. Semakin soleh dia di sana, semakin banyak orang yang tahu bahwasanya ada orang soleh yang ada di daerah tersebut. Akhirnya banyak warga yang berdatangan ingin belajar mengaji, ingin belajar sholat kepada Abdullah tersebut. Nah, pada akhirnya Abdullah pun semakin hari karena semakin banyak pekerjaan dan umurnya semakin bertambah, dia diberikan Allah cobaan, yakni sedang sakit. Nah, lalu muridnya dengan melihat keadaannya Abdullah ini, karena sakitnya terus berlanjut, lalu bertanyalah seorang murid kepada Abdullah tersebut, "Wahai guruku, engkau sedang sakit. Apakah ada dari muridmu yang bisa menggantikanmu sebagai guru yang bisa membimbing warga-warga di sini?" Lalu jawabnya Abdullah, "Ada, yakni Fulan bin Fulan." Lalu muridnya terkaget, kenapa kok yang disebutkan adalah Fulan bin Fulan? Karena di kota tersebut terkenal bahwasanya Fulan ini adalah orang yang suka bermaksiat. Lalu Abdullah menyampaikan kepada muridnya, "Selama aku atau Abdullah masih hidup, doakan supaya Fulan bin Fulan ini diberikan petunjuk dan bisa menggantikanku sebagai guru untuk mengajar murid-muridku." Lalu muridnya pun berdatangan kepada Fulan bin Fulan. Akhirnya Fulan bin Fulan pun mendengar cerita itu, mau meninggalkan kemaksiatannya dan bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Fulan pun menggantikan Abdullah sebagai guru yang mengajar, mengaji, dan berdakwah di daerah tersebut. Dan akhirnya Abdullah pun wafat dan digantikan oleh Fulan bin Fulan. Nah, di sini muridnya adalah yang menggantikan mantan muridnya. Jadi dulu Abdullah belajar dari Fulan bin Fulan, yang akhirnya Fulan pun menjadi murid dari mantan muridnya. Demikian yang bisa Bu Miftah sampaikan. Mungkin bisa kita ambil kesimpulan anak-anak bahwasanya kita tidak boleh menilai seseorang dari keburukannya, meskipun nanti orang tersebut mungkin bisa merubah dirinya. Dan orang tersebut ternyata yang bisa atau yang mampu menunjukkan kepada seseorang untuk menjadi lebih baik. Terima kasih anak-anak, semoga kalian selalu diberikan kebaikan-kebaikan, selalu diberikan prasangka yang baik kepada teman, saudara, ataupun orang tua kalian yang dekat dengan kalian semua. Sekian dari Bu Miftah, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.